Siapa yang tak kenal dengan kota Kudus? Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan juga Kabupaten Jepara ini memiliki kultur pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya pesona wisata yang memikat, Kabupaten Kudus juga memiliki corak khas serta kultur pendidikan yang kuat. Pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Kudus dan hari ini saya akan mengunjungi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di Kabupaten Kudus. Nantinya saya akan mengunjungi PKBM Gotong Royong dan akan bertanya terkait peningkatan minat baca masyarakat melalui PKBM. Ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Fajar. Mari silakan masuk di PKBM Gotong Royong. Mari Pak. Mari Pak. Program Wajib Belajar Pendidikan merupakan program yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Untuk mewujudkan dan memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat dapat ditempuh melalui pendidikan formal maupun non-formal. Keberadaan pendidikan nonformal dalam rangka menunjang wajib belajar masyarakat sangat vital diperlukan. Salah satu lembaga nonformal yang saat ini menjadi tumpuan pendidikan lain selain sekolah formal yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Terdapat salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang tergolong unggul di Kabupaten Kudus yakni PKBM Gotong Royong. PKBM Gotong Royong terletak di Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. PKBM Gotong Royong bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus melalui Pendidikan Masyarakat atau Dikmas saat ini menyelenggarakan pendidikan kesetaraan kelompok belajar kejar paket B dan juga paket C. Penyelenggaraan pendidikan nonformal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan warga masyarakat yang tidak tertampung di pendidikan SMP dan SMA formal. Selain itu, hal ini memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang putus sekolah untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Tujuan lain dari pendirian PKBM Gotong Royong dan juga penyelenggaraan pendidikan nonformal ini adalah untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan. Dengan pemberian materi pembelajaran yang didukung oleh fasilitas yang memadai, PKBM Gotong Royong bertekad mencetak anak yang unggul dan berkualitas. Selain itu, bekal keterampilan yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat membantu menyalurkan bakat para siswa agar menjadi bekal hidup di masyarakat. Assalamualaikum. Mas, ini ruang kelas PKBM Gotong Royong. Saat ini sedang berlangsung proses pembelajaran dengan materi literasi. Ini Pak Guru, Bapak Wino Ardana. Kemudian ini para siswa sedang mengikuti proses pembelajaran. Oke, baik Pak. Bapak, mengenai literasi, membaca. Betul, membaca. Apalagi mengenai literasi yang kalian ketahui itu apa aja? Selain membaca, kecelakaannya itu mengakibatkan orangnya korbannya meninggal. Kalau korbannya meninggal, itu biasanya kalau dilihat, dicermati secara utuh, itu kesalahannya siapa? Pengendara motor atau yang dilihat secara utuh, atau videonya itu diputar secara utuh untuk kemampuan diri kita untuk bersosialisasi kepada masyarakat atau di lingkungan kecil lagi di lingkungan.
tadi selain menulis, membaca, menulis merupakan nah betul bisa. Tenaga pendidik menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendidikan dan juga kemajuan lembaga pendidikan. Nampaknya hal itu tak luput dari perhatian PKBM Gotong Royong Kudus. Sumber daya manusia di bidang tenaga pendidik atau tutor juga menjadi fokus bagi PKBM Gotong Royong. PKBM Gotong Royong menyiapkan tenaga pendidik yang mempunyai kualitas agar dapat membawa keberhasilan pendidikan bagi siswa juga kemajuan lembaga. Dengan sinergitas antar pengelola, tenaga pendidik maupun pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus melalui Pendidikan Masyarakat atau Dikmas, nampaknya kemajuan dan keberhasilan pendidikan tidaklah sulit untuk diraih. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Gotong Royong bertekad untuk menyiapkan segala hal, baik dari tenaga pendidik atau tutor yang berkualitas, fasilitas yang memadai maupun sistem pembelajaran yang tepat agar pemberian materi pembelajaran dapat mudah diterima oleh para siswa. Berbicara tentang minat baca masyarakat Indonesia, nampaknya tidak terlalu naif jika kita harus berkaca dan menjadikan misi peningkatan minat baca masyarakat menjadi tanggung jawab semua pihak. Tentunya, lembaga pendidikan formal maupun non-formal tak luput dari beban tanggung jawab tersebut. PKBM Gotong Royong sebagai salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk peningkatan minat baca masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Minat baca masyarakat atau literasi menjadi faktor penting keberhasilan sebuah pendidikan dan pencerdasan bangsa. Selama ini, PKBM Gotong Royong telah aktif menggalakkan dan membantu peningkatan minat baca masyarakat. Dengan penyelenggaraan pendidikan dan juga pemahaman literasi, didukung dengan fasilitas penunjang, peningkatan literasi masyarakat menjadi bukti bahwa PKBM Gotong Royong ikut andil dalam misi mulia tersebut. Fasilitas buku bacaan, perpustakaan yang memadai, serta ruang baca yang nyaman bagi siswa PKBM Gotong Royong merupakan salah satu strategi dan langkah PKBM Gotong Royong dalam rangka misi peningkatan literasi dan minat baca masyarakat. Dengan usaha yang konsisten atau terus-menerus, diiringi dengan inovasi, PKBM Gotong Royong diharapkan dapat membantu mempunyai andil besar dalam usaha peningkatan minat baca masyarakat, khususnya masyarakat Kudus dan sekitarnya. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Saiful Amin selaku pengelola PKBM Gotong Royong Kudus. Nantinya saya akan ngobrol-ngobrol terkait peningkatan minat baca masyarakat melalui PKBM, khususnya di sini PKBM Gotong Royong. Selamat pagi Pak Saiful Amin. Pagi Mas Fajar. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Fajar juga, Alhamdulillah sehat Bapak. Pak, ini langsung ngobrol-ngobrol aja Pak. Monggo. Terkait PKBM ini Pak, supaya masyarakat tahu sebenarnya PKBM itu seperti apa sih Pak? Mungkin artinya atau kepanjangannya atau apa, mungkin agak asing begitu. Betul, nggih. Baik Mas Fajar, jadi PKBM Gotong Royong ini, nah ini perlu saya jelaskan dulu nggih. PKBM ini merupakan kepanjangan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di mana ini merupakan sebuah layanan pendidikan di bidang non-formal. Jadi non-formal itu apa sih ya? Terdiri dari keaksaraan, kemudian kesetaraan, keterampilan, dan juga taman baca masyarakat. Jadi ini sebetulnya berangkat dari keprihatinan kami pada tahun 2006. Dari pengamatan kami itu banyak masyarakat yang ternyata belum banyak mengenyam pendidikan, khususnya 12 tahun wajib belajar itu. Nah, oleh karena itu, kami bersama masyarakat mendirikan PKBM Gotong Royong ini dengan tujuan memberikan layanan pendidikan
kepada masyarakat yang termarginalkan dari pendidikan formal, begitu Mas. Yeah. Artinya memang ini khusus untuk orang-orang yang tidak 12 tahun belajar tadi Pak ini? Yeah. Jadi untuk warga belajar kami memang usianya beraneka ragam, dari usia sekolah sampai pada usia yang tidak terbatas, karena memang mencari ilmu itu kan tidak ada batasannya. Sehingga memang bagi mereka yang sudah usia produktif sampai usia tua ya memang kita berikan layanan di sini. Jadi karena di formal sudah tidak mungkin itu yang sudah di luar usia sekolah itu. Nah untuk di PKBM Gotong Royong sendiri Pak, ini usianya seperti apa Pak di sini Pak? Ya beragam Mas, mulai dari kalau SMP ini kan mulai dari usia 14-15 tahun ya. Tapi kalau di kami usia tua pun ada yang masuk di setara SMP atau kejar paket B. Ada yang usia 40 tahun itu baru masuk di setara SMP itu atau di paket B. Begitu juga yang paket C juga sama, ada yang usia tua, usia 50 tahun juga ada, bahkan yang usia sekolah juga banyak. Artinya memang beragam Pak ya? Beragam. Ya ini menarik Pak, untuk pembelajarannya seperti apa Pak di PKBM itu? Jadi di PKBM sendiri ini juga mempunyai kurikulum yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus ya di wilayah kami ini. Di situ untuk memberikan kemudahan kepada warga belajar ya. Jadi ada pembelajaran tatap muka, juga ada pembelajaran yang melalui tugas mandiri. Jadi untuk yang tugas mandiri sudah kita bekali dengan modul-modul atau buku-buku yang sudah ada target tertentu yang harus dicapai oleh siswa, karena nanti ada ujian modulnya. Jadi begitu. Jadi ada tatap muka ditunjang dengan tugas mandiri, sehingga ini memudahkan warga belajar untuk bagi mereka yang bekerja. Artinya tetap bisa sambil bekerja, sekolah sambil bekerja. Nah ini bedanya dari formal dan non formal seperti PKBM ini seperti apa? Jadi kebetulan saya juga ngelola formal ya, di SMP. Saya selaku kepala sekolah SMP Tahfidz Duta Aswaja. Itu kalau dibedakan dengan PKBM ini sangat jauh sekali. Kalau di formal atau di sekolah pagi itu ya, itu kan full 1 minggu masuk ya, liburnya hanya 1 hari saja. Nah sedangkan dan masuknya juga mulai pagi sampai siang ya, sampai siang lah. Kalau di PKBM sendiri ini kita sudah menentukan waktu, seminggu itu 3 kali untuk yang tatap muka, kemudian lainnya nanti kita berikan tugas mandiri di rumah. Jadi artinya bisa dijangkau, bisa sambil kerja, tetap sekolah. Ya, kalaupun yang memang merantau, nanti kita ada penugasan secara mandiri, terstruktural. Jadi nanti tetap ada ujian modulnya, sehingga capaian warga belajar itu tetap kita pantau, kita evaluasi, sehingga kita tahu hasilnya. Begitu. Baik. Saya ingin cari tahu ini Pak, sebenarnya yang menarik dari PKBM itu seperti apa sih Pak? Jadi menariknya di sini, khususnya di PKBM Gotong Royong ini, selain warga belajar mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan itu tadi ya, setara SMP, SMA, kita juga memberikan bekal untuk keterampilan. Jadi mulai dari keterampilan menjahit, komputer, kemudian membuat baki lamaran dan lain sebagainya, di mana tujuan itu adalah selain nanti dia mendapatkan kalau selesai sekolah dapat ijazah, dia juga mendapatkan keterampilan yang dimana itu nanti menjadi bekal ketika dia kembali ke masyarakat atau sebagai ini ya tulang punggung dari keluarga. Itu artinya dia dapat mata pencarian, dapat bekerja dari hasil keterampilan tadi. Kalau kita berbicara tentang peran PKBM sendiri Mbak, sebenarnya peran dari PKBM, khususnya PKBM Gotong Royong ini bagi masyarakat ini, kalau menurut pandangan Bapak seperti apa ini? Alhamdulillah keberadaan kami di masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Dawe ini sangat diapresiasi baik sekali ya, baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat. Ini terbukti bahwa dari warga belajar kami ini saat ini itu ada sekitar 130. Jadi artinya ini memang betul-betul lembaga kami ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Karena memang memberikan akses-akses kemudahan itu dan juga ada keterampilan di dalamnya, begitu. Kalau berbicara tentang, kita akan masuk ke tema mungkin ini Pak ya, tema kita untuk menumbuhkan minat baca ini. Kalau menurut pandangan Bapak, minat baca di masyarakat ini seperti apa Pak? Menurut kacamata Bapak ini?
Ya, setelah kami melakukan ya pengamatan ya semacam pengamatan bersama tim-tim guru itu memang menemukan jadi minat baca masyarakat khususnya di wilayah kami itu memang sangat minim ya, masih sangat rendah. Ya, saya tidak tahu mungkin karena latar belakangnya ini kan di area perkampungan ya atau di pedesaan. Jadi latar belakangnya memang banyak yang dari keluarga petani, kemudian pekerja di buruh pabrik ya. Kemudian sebagian lagi adalah merantau ke kota-kota besar ya, sehingga memang baca sesuatu hal yang menurut mereka itu kurang bermanfaat. Jadi mereka lebih cenderung kepada bagaimana menghasilkan uang begitu. Tapi sedikit demi sedikit kita berikan arahan, kita berikan motivasi untuk bagaimana bisa menumbuhkan minat baca di masyarakat. Iya. Peran dari PKBM sendiri untuk meningkatkan ini seperti apa? Untuk meningkatkan minat baca di masyarakat yang memang notabene di sini masyarakatnya minat bacanya masih rendah begitu, Pak. Okay. Jadi strategi kami untuk bagaimana menumbuh kembangkan mereka untuk akan pentingnya membaca ya, itu kita awali dengan bagaimana kita memfasilitasi masyarakat. Nah, di sini mulai dari bagaimana kita memfasilitasi internet ya. Kemudian itu ditunjang dengan komputer atau laptop, ini sudah kami siapkan. Kemudian untuk literasi buku-buku, modul, kemudian pengetahuan umum itu juga kita sediakan di sini. Kemudian kita juga terus berupaya bagaimana menyiapkan tempat untuk bagaimana membaca yang menyenangkan ya, atau tempat-tempat yang santai seperti gazebo, kemudian di sampingnya ada gemercik air itu juga bagian dari upaya-upaya kami untuk menumbuh kembangkan minat baca di masyarakat. Artinya memang praktek dari PKBM Gotong Royong ini adalah memberi fasilitas begitu, Pak? Betul ya, memang dari awal tujuan kami ya bagaimana kita bisa memberikan suatu kemanfaatan untuk masyarakat ya, terutama dengan membaca ini kan mereka nanti akan lebih terbuka wawasannya, tahu akan informasi yang ada di luar begitu. Untuk praktek-praktek sosialisasi ke masyarakatnya mungkin, Pak, ini seperti apa, Pak? Untuk bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat, kebetulan saya sendiri di sini banyak kecimpung di organisasi-organisasi masyarakat, mulai dari di kalangan pemuda itu ada Fatayat, kemudian organisasi remaja masjid, kemudian saya sendiri juga selaku pengurus musola di sini, kemudian pengurus masjid. Nah, disinilah saya mencoba untuk masuk menyisipkan sebuah motivasi-motivasi kepada masyarakat, sehingga dari situ masyarakat akan timbul untuk bagaimana sadar pentingnya membaca. Nah, ini menarik juga ini, Pak, respon dari masyarakat terkait PKBM yang notabene memang hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini seperti apa kalau menurut pandangan Bapak ini? Untuk responnya sangat antusias sekali ya, yaitu tadi terbukti dengan ternyata sampai saat ini itu warga belajar kami justru malah semakin bertambah. Artinya kepercayaan di masyarakat kami ini semakin tinggi, dan kami juga berupaya untuk bagaimana lembaga kami kita tingkatkan pelayanannya. Ini kemarin saya juga sudah mengikuti akreditasi dan alhamdulillah hasilnya baik, sehingga masyarakat semakin percaya dengan fasilitas yang kami berikan gitu. Untuk prakteknya, Pak, ini praktek selain memfasilitasi begitu, apa langkah dari PKBM Gotong Royong sendiri untuk meningkatkan minat baca masyarakat? Ya, untuk meningkatkan minat baca masyarakat memang pertama kita mungkin pendekatan secara personal, kemudian bagaimana kita memberikan penjelasan ya, akan pentingnya membaca. Bahkan kalau di perkampungan ini termasuk religius, Mas, artinya tingkat pengetahuan agama cukup bagus, sehingga saya tinggal menambahi saja bahwa di agama kita, di agama Islam itu kan juga mengajarkan yang pertama kali kan Iqra itu ya, bagaimana pentingnya membaca itu. Apalagi kita melihat situasi perkembangan zaman yang terus maju ya, sehingga kalau kita tidak membudayakan membaca, ini justru kita akan tertinggal. Nah, dari motivasi-motivasi ini akhirnya mereka mau bergabung dengan PKBM kami, mau bersosialisasi dengan warga belajar yang lain, kemudian bisa bertukar pikiran. Dari situ ternyata minat-minat baca itu tumbuh kembang dengan baik. Nah,
saya pengen tahu ini Pak, sebenarnya pemahaman minat baca, kemudian itu kan berkaitan dengan literasi. Itu apakah diajarkan di PKBM Gotong Royong ini? Betul, ya. Terkait dengan literasi ini, semua Bapak Ibu guru sudah kita bekali bahwa literasi ini memang penting sekali, bahkan ini menjadi sebuah titik tumpu dari Kementerian Pendidikan bahwa literasi ini memang sudah harus diterapkan di semua lingkungan pendidikan ya, mulai dari dasar sampai menengah sampai tinggi. Itu kan memang penting sekali literasi ya. Sehingga setiap pembelajaran mau dimulai itu kita selalu biasakan dengan literasi. Literasi terkait dengan biasanya pengetahuan umum, kemudian juga pengetahuan penunjang untuk materi pelajaran yang akan dilaksanakan itu. Artinya literasi juga utama di samping keterampilan itu tadi yang diberikan. Betul, ya. Ini terakhir Pak, mungkin harapannya ini untuk dari upaya peningkatan minat baca masyarakat ini seperti apa? Oke. Harapan dari kami selaku pengelola PKBM Gotong Royong ini kepada masyarakat ya, dengan naiknya minat baca ini diharapkan nanti orang akan semakin bijak ya, bijak dalam menghadapi perkembangan zaman yang memang saat ini sudah maju sekali ya. Jadi dengan banyak membaca buku berliterasi baik di media sosial, internet ya, ini nanti akan memberikan sebuah manfaat selain menambah kecerdasan dan pengetahuan, juga nanti masyarakat akan lebih bijak dalam menanggapi sebuah permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful. Sama-sama Mas Fajar. Nah, pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Pak Saiful Amin selaku pengelola PKBM Gotong Royong Kudus. Ikuti terus perjalanan saya di Jendela Ilmu Lingkar TV. Nah, pemirsa Lingkar TV, masih di Kabupaten Kudus, saya akan menuju ke kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Nantinya saya akan bertemu dengan Ibu Farida selaku Kasih-Dikmas dan akan bertanya-tanya terkait peningkatan minat baca masyarakat melalui PKBM. Ikuti terus perjalanan saya. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Farida selaku Kasih-Dikmas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Selamat pagi Ibu Farida. Selamat pagi Mas. Bu, ini bertanya-tanya langsung saja Bu nih ya. Bertanya-tanya terkait peningkatan minat baca di LKBM ini Bu. Sebenarnya secara gambaran umum ini Bu, LKBM itu seperti apa sih Bu?
PKBM itu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pelaksanaan PKBM yang menangani adalah masyarakat dan yang dilayani juga masyarakat. Tujuan dari PKBM itu untuk membantu masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di pendidikan formal. Jadi untuk pelaksanaannya juga mengikuti. Kemudian sistem pembelajarannya itu seperti apa Bu di LKBM itu sendiri? Terima kasih. Untuk sistem pembelajaran di PKBM itu sesuai dengan penyelenggaranya. Masalahnya yang dilayani adalah masyarakat yang bekerja, ada yang sebagian itu sebagai pekerja sore atau pekerja siang, sehingga pelaksanaan untuk pembelajaran ada yang dilaksanakan pada siang hari maupun pada malam hari. Artinya memang fleksibel tergantung LKBM itu sendiri. Leres. Kemudian untuk jenis programnya itu apa saja Bu di LKBM sendiri? Untuk PKBM jenis program yang dilaksanakan itu program paket A setara SD, program paket B setara SMP, dan program paket C-nya setara SMA. Untuk mengenai minat baca sendiri Bu, di masyarakat itu sendiri minat bacanya itu seperti apa Bu? Gambaran secara umumnya gitu. Terima kasih. Untuk PKBM itu rata-rata semuanya mempunyai TBM, Taman Belajar Masyarakat. Disitulah warga atau peserta didik dari PKBM tersebut bisa membaca sekaligus untuk berrekreasi, untuk menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasannya. Jadi dengan adanya taman belajar membaca masyarakat itu, nanti warga PKBM itu dapat meningkatkan baik itu pengetahuan maupun wawasannya. Terkait minat bacanya sendiri Bu, kalau Ibu nilai itu seperti apa Bu? Nyon sewu ya, untuk minat baca rata-rata anak-anak sekarang itu kalau disuruh membaca itu agak sulit. Sehingga mau tidak mau warga belajar dari PKBM itu secara bergilir diberi tugas untuk membaca, sehingga di suatu saat nanti bisa melaksanakan evaluasi dan sebagainya itu dari hasil bacanya. Berarti kalau tidak mau membaca, dia tidak akan mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh tutor-tutornya. Artinya memang membaca itu adalah kunci sebenarnya Bu ya? Wajib hukumnya untuk membaca dan memahami juga. Terkait upaya dari dinas sendiri maupun dari PKBM sendiri untuk meningkatkan minat baca masyarakat sendiri itu seperti apa Bu? Ya, dari kami dari Dikmas Pendidikan Masyarakat memberi dukungan kepada penyelenggara PKBM untuk pengadaan buku perpustakaan itu ditingkatkan, apalagi yang berhubungan dengan menambah pengetahuan, keterampilan bagi pesertanya, sehingga peserta yang lulus, peserta didik yang lulus dari PKBM itu tidak sudah siap mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari sekolah yang lainnya, gitu ya. Untuk pemberian buku itu dalam rangka apa Bu mungkin Bu? Pemberian buku itu nanti dalam penerimaan BOP, bantuan dari pemerintah, itu sebagian bisa disisihkan untuk pengadaan buku perpustakaan, bisa untuk menambah wawasan dari peserta didik dalam hal minat untuk membaca. Mungkin untuk buku-buku yang diberikan itu semacam buku bacaan biasa atau seperti apa? Mungkin ada kualifikasinya buku-bukunya? Ada yang berupa modul, itu untuk pembelajaran, ada yang sebagai referensi, itu misalnya buku-buku keterampilan dan sebagainya. Sehingga setelah dia lulus, selain keterampilan, selain kepengetahuan juga keterampilannya. Mungkin dari segi kuantitas Bu, untuk pemberian buku itu sendiri, Ibu nilai seperti apa Bu dari kuantitasnya mungkin? Berarti dari kuantitasnya mungkin anggaran terkait anggaran ya. Dari dana yang ada mereka harus mengkalkulasi. Ada dana sebagian yang untuk penambahan buku perpustakaan, modul dan sebagainya. Ada yang digunakan untuk kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya. Artinya memang dorongan dari dinas memberi buku itu supaya
minat baca masyarakat ini meningkat begitu Bu. Betul. Mungkin ada upaya lain Bu dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini Bu untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Ya, untuk sementara ini karena mereka itu untuk PKBM itu yang melaksanakan masyarakat, jadi kami menitipkan kepada masyarakat kalau mungkin ada yang berminat menjadi donatur, terutama untuk pemberian buku atau modul-modul dan sebagainya, kami persilahkan. Kalau tidak, bagaimana upaya penyelenggara itu bisa memenuhi buku-buku yang mereka butuhkan supaya peserta didiknya tidak kalah dengan lembaga-lembaga yang lain. Gitu. Untuk upaya dari PKBM sendiri Bu, selain memberikan buku mungkin adakah masukan-masukan kepada masyarakat agar masyarakat ini mau membaca begitu Bu? Ada, mungkin mereka akan mengadakan ya, ada yang misalnya mengadakan lomba di lembaganya sendiri, ya. Kemudian untuk masyarakat itu bagaimana cara PKBM itu menarik masyarakat, misalnya untuk anak-anak yang masih paket A itu kan usia SD, itu memberikan misalnya lomba-lomba yang terkait dengan buku itu, entah mewarnai, entah menceritakan kembali dan sebagainya. Kan usianya masih kecil. Untuk seberapa penting sih Bu minat baca masyarakat ini sendiri bagi panjenengan, mungkin dari pandangan panjenengan? Sebetulnya ya Mas, membaca itu kunci utama untuk kita bisa memperoleh ilmu, bisa mengetahui dunia luar dan sebagainya. Tapi kendalanya saat ini minat baca untuk anak-anak sendiri itu agak berkurang. Oleh karena itu mohon untuk perpustakaan yang ada di PKBM yaitu TBM-nya itu semakin ditingkatkan, gairah untuk membaca itu bagaimana cara menarik, ya. Kan tidak hanya berupa buku, mungkin ada yang berupa elektronik. Nah, yang elektronik itu lebih menarik, kita alihkanlah yang buku menjadi elektronik. Kan bisa ada misalnya baca-bacaan yang menggunakan elektronik. Sekiranya mungkin seperti itu. Selama ini peralihan dari konvensional ke elektronik sendiri sudah seberapa jauh sih Bu minat pengalihan dari konvensional ke elektronik itu sendiri? Sebenarnya saya mohon maaf karena untuk PKBM kan lajunya kan tidak seperti di pendidikan formal. Jadi tergantung pada pengelola dan para tutornya. Tutor-tutor yang sudah ahli di bidang IT itu lebih bisa memilih dan mengarahkan para peserta didiknya, ya, daripada misalnya kita nyun sewu yang sudah manula ini, yang gaptek itu kan lebih efektif dan efisiennya pada para tutor yang masih muda, kan gitu diarahkan. Jadi kita pilih tutor yang betul-betul mumpuni di bidang IT, kemudian kita alihkan dari yang manual menjadi elektronik dengan tujuan kita ikutilah perkembangan zaman, kan seperti itu sekarang. Mungkin terakhir Bu, harapan dari panjenengan, dari Dinas Pendidikan sendiri untuk peningkatan minat baca masyarakat sendiri itu harapannya seperti apa Bu? Harapan kami khususnya kepada pengelola PKBM, kami pesankan ya, rawatlah TBM yang ada di lembaga, penuhi buku-bukunya yang bervariasi dengan tujuan nanti paling tidak menarik peserta didik sendiri, bisa lebih luas kepada masyarakat yang ada di sekitar. Ya, manfaatkan TBM itu sebagai perpustakaan dari PKBM itu dengan buku-buku yang menambah wawasan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan yang berhubungan dengan keagamaan juga. Ya, terima kasih Bu Farida ya. Terima kasih. Itulah pemirsa, saya sudah bincang-bincang dengan Ibu Farida selaku Kasidikmas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Nantikan episode Jendela Ilmu selanjutnya tetap di Lingkar TV.